Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu dalam keadaan baik dan sehat. Yang sakit, ya semoga cepat diberi kesembuhan. Oke, masih seputar Pilpres, memang hangat ini, ya. Obrolan Pilpres itu di mana-mana ada. Nah, kalau Cak Ompong sekali ini ingin mendengarkan sebetulnya obrolan para pengamat politik yang ada di warung kopi. Nah, ini mereka cara berpikirnya itu terkadang-terkadang ya out of the box. Kalau mendengar para pengamat, nah itu masing-masing sudah punya kepentingan. Ada yang dibela, ya ada yang dicibiri dan lain sebagainya. Tapi kalau pengamat politik di warung kopi lah itu mereka bebas-bebas saja berbicara. Oke, apa sih yang dibahas di warung kopi itu ya oleh tukang ojek, ya kuli bangunan dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa pasangan Anies dan AHY itu adalah rekayasa istana. Ya, saya ulangi sekali lagi, pasangan Anies dan AHY itu adalah rekayasa istana. Nah, kok begitu? Oke, kita saksikan selanjutnya. Oke, pada saat penentuan capres Anies Baswedan oleh Partai Nasdem itu ada pertanyaan yang sangat penting ditanyakan wartawan. Apakah pencapresan Anies ini sudah diketahui oleh Pak Jokowi? Ya, dengan santainya Surya Paloh mengatakan, oh ya pastilah. Masa nggak diketahui? Dan mungkin juga tidak mungkin tidak tahu Pak Jokowi, pasti tahu. Nah, fakta yang sudah terjadi adalah terbentuknya KIB, ya, Koalisi Indonesia Bersatu, di mana di situ ada Golkar, ada P3, ada PAN, ya. Lalu yang kedua sudah terbentuknya poros Gerindra dan PKB. So, ada tinggal dua partai pendukung pemerintah yang belum melakukan apapun, artinya belum berkoalisi dengan partai yang lain, yaitu Nasdem dan PDIP. Kalau saat itu PDIP dan Nasdem berkoalisi, maka akan terjadi 3 poros, ya, partai pendukung pemerintah dengan masing-masing capresnya. Itu kalau. Tapi dengan adanya Rapimnas Partai Demokrat, ya pada saat itu Pak SBY mengatakan bahwa ada skenario jahat dan lain sebagainya, akan terbentuk 2 partai yang ditentukan oleh partai pendukung pemerintah. Ya memang terlalu mengada-ada, tapi ada kemungkinan benar juga sih. Ya, kalau misalkan Partai Nasdem dan PDIP bersatu, ya sudah, Demokrat dan PKS manyun. Nah, tapi ini tidak. Sontak 3 Oktober, Bang Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai capres dari Nasdem. Ya, memang terkesan mendadak dan membingungkan semua pihak. Tapi sebetulnya kalau dipikir lebih dalam lagi, ini mungkin menurut ya tadi pengamat politik di warung kopi itu skenarionya memang harus seperti itu. Kalau PDIP yang merapat ke Demokrat maupun PKS tidak mungkin. Nah, yang paling mungkin adalah Nasdem. Jadi Nasdem
dengan gaya Bang Surya Paloh itu lebih cepat ditangkap oleh PKS maupun Demokrat yang memang mereka menanti-nanti kehadiran Nasdem. Jadi ini sudah terbaca ya. Jadi Demokrat dan PKS memang mengharap Nasdem itu bisa bergabung. Tunggu ya rupanya tidak seperti yang diperkirakan tanggal 10 November, tapi lebih maju lebih dulu. Nah, jadi mereka sendiri kaget, ya kan? Dan sudah bisa terbaca bahwa akan terbentuk pasangan Anies dan AHY. Ya, jadi memang dari sisi oposisi pemerintah, ya, pihak pendukung pemerintah itu sudah membaca bahwa Anies dan AHY itu memang bernafsu untuk maju di pemilihan presiden 2024. Jadi partai pendukung pemerintah itu sudah membaca. Nah, sekarang siapa yang harus ke sana? PDIP tidak mungkin. KIB sudah terbentuk. Prabowo tidak mungkin karena dia sudah masuk menjadi oposisi, menjadi pendukung pemerintah. Nah, satu-satunya yang memungkinkan adalah Partai Demokrat. Partai Nasdem yang bergabung ke Demokrat dan PKS sehingga terbentuklah presidensial threshold. Nah, mereka happy. Tapi dibalik kehappyan itu tidak semudah itu juga. Ya, PKS dan Demokrat kalau dulu bekerja sama dengan Prabowo lah, itu mungkin Prabowo yang punya partai besar, duitnya besar dan lain sebagainya. Lah, kalau ini mungkin ya agak sedikit beda. Ya, treatmentnya Surya Paloh dengan Prabowo menurut ya pengamat warung kopi itu beda. Kalau dulu Prabowo setor ya karena ada keinginan menangnya menghadapi Pak Jokowi. Nah, kalau Nasdem Surya Paloh ya lain lagi. Bagi Nasdem dan Surya Paloh, siapapun pemenangnya tidak berdampak karena capresnya bukan dari Partai Nasdem. Jadi justru ya operasional, istilahnya uang operasionalnya tentu datang dari Demokrat dan PKS. Nah, ini juga menimbulkan ya kesulitan-kesulitan tersendiri. Tapi apapun itu, ya kalau menurut Soampong ada benarnya. Ya, pengamat politik, ya warung kopi yang mengatakan bahwa terbentuknya pasangan Anies dan AHY itu adalah skenarionya istana yang langsung ditangkap oleh pihak Demokrat dan PKS. Ya. Tapi yang kasihan kalau dipikir ya kalau itu memang benar terjadi, yang kasihan ya Surya Paloh maupun ya kader-kader yang sudah keluar. Lah ini karena tadi ketidakpemahaman para kader mungkin akan langkah strategisnya Surya Paloh. Tapi memang ada benarnya juga ya pengamat politik dari warung kopi. Oke, demikian analisanya.